Halo guys, balik lagi bareng mereka di sini. Kali ini gue mau bahas soal karburator lagi, khususnya untuk Mikuni VM28 buat Ninja RR. Nah, apa yang bakal gue bahas? Kali ini gue bakal bahas berapa sih pilot jet, main jet, ataupun settingan yang pas bila kita mengganti knalpot dari knalpot standar ke knalpot racing di Ninja RR kita ini. Nah, banyak orang juga yang bertanya berapa sih settingan yang pas, apa juga yang harus kita ganti, apakah pilot jetnya atau main jetnya. Di sini gue bakalan bahas. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu dari tipe knalpot sendiri. Di sini gue udah sediain juga papan tulis buat lebih jelas dalam gue menjelaskan. Nah, yang pertama itu si tipe knalpotnya. Nah, tipe knalpot itu yang gue bakal bahas itu lebih ke dari ukuran perutnya. Nah, untuk ukuran perutnya khusus knalpot untuk mesin standar itu yang gue tahu dan gue pengalaman juga itu banyak dipakai itu ukuran 39. Nah, untuk mesin standar untuk maksimalnya itu di ukuran 40. Nah, di sini kenapa gue nggak saranin di lebih di ukuran diameter perutnya itu 41 atau 42. Memang kalau untuk dipasang itu untuk ukuran 41, 42 itu yang namanya dipasang dan dipakai jalan itu bisa. Tapi di sini gua mau meminimalisir dari variabel yang mempengaruhi settingannya. Nah, kalau terlalu jauh untuk ukuran 41, untuk 42, apalagi di atas 42 yang big volume, itu kita bakalan kesulitan sendiri, terutama untuk menentukan ukuran dari pilot jet, main jet, ataupun settingan angin dari karburator kita sendiri. Apalagi ditambah dengan motor kita standar. Nah, setelah dari tipe knalpot, ini yang gue saranin 3940. Untuk lehernya itu C ataupun L. Tapi untuk standar itu gua saranin di ukuran L. Untuk bentuknya untuk L dengan tipe ukuran 39. Nah, untuk yang kedua, setelah kita memilih knalpotnya dengan perut ukuran 39 ataupun maksimal 40. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu dengan cara pemasangannya. Nah, pertama yang gua tes itu di Karbu Mikuni VM8 itu gua nggak usah ganti pilot jet ataupun main jet, kita rasain sendiri. Nah, untuk settingan pilot jet main jet ini yang pertama ini bisa kita coba di ukuran standarnya. Nah, standarnya untuk pilot jet Ninja RR itu bawaan dari pabriknya yaitu 22,5 dan untuk main jetnya di 270. Nah, settingan angin ini biasanya gue pakai dengan kaos standar gini. Gue samain dulu untuk settingan anginnya di 1,5 putaran. Nah, ini kenapa gue setting di 1,5 putaran, ini gue masih pengen tahu ini sebetulnya pilot jet main jetnya kekeringan atau enggak. Dan banyak juga yang bilang kalau untuk settingan motor itu yang paling bagus itu 1 sampai 1,5 putaran settingan angin. Setelah kita coba pakai ukuran pilot jet main jet standar ataupun tidak kita ubah, kita coba dulu untuk dipakai jalan saat langsamnya bagaimana. Nah, kalau dirasa ada tanda gejala ngempos ataupun terlalu kering itu biasanya gue bakalan lihat di businya juga. Untuk VM28 ini settingannya apakah kekeringan ataupun sudah cocok. Karena kalau gue rasa dengan ganti knalpot itu nggak mungkin settingan kita jadi terlalu basah. Kebanyakan dengan tipe knalpot racing ini banyak mintanya ke arah pilot jet main jet untuk naik. Dan gue sendiri belum pernah menemukan yang dengan ganti knalpot racing itu malah jadi minta pilot jet main jet turun. Nah, setelah dirasa misalkan tarikannya ngempos untuk tiap pergantian giginya masih kerasa tidak ada tenaga ataupun saat open gips juga ini serasa ngambang, ini berarti tandanya lo harus ganti si pilot jet ataupun main jetnya. Nah, kita ganti pilot jetnya kalau apa? Pertama, kalau kita ngerasa
motor kita susah dihidupkan saat pagi-pagi. Dan putaran angin. Nah, kita lihat juga putaran anginnya. Setelah 1,5 kita coba untuk putaran anginnya saat motor dinyalakan, kita coba untuk tutup atau di keputaran 0. Nah, kalau motor masih nyala, itu salah satu gejala kalau si pilot jet perlu diganti. Itu juga gejala yang gue lihat dari pengalaman gue untuk ganti, apakah perlu ganti pilot jet ataupun harus naik ataupun turun. Salah satunya yang harus kita lihat itu dari pilot jet, yaitu dari settingan anginnya. Kalau settingan anginnya udah kita tutup ternyata motor masih nyala, itu kita harus naikin pilot jet atau pilot jet yang kita pakai terlalu kering. Mungkin gue bakalan bahas di kemudian ciri-ciri dari pilot jet ataupun main jet yang kekeringan ataupun kebasahan versi gue. Nah, balik lagi ke pilot jet main jet dari VM28 ini. Nah, setelah misalkan kita ngerasa kekeringan, nah yang kedua untuk yang kita ganti itu pertama yang gue saranin itu pilot jetnya. Nah, pilot jetnya sendiri ini dari ukurannya gue nggak saranin lo gantinya terlalu jauh ataupun naik stepnya terlalu jauh. Dari 22,5 gue saranin lo ganti dulu ke ukuran 25. Nah, untuk main jetnya gimana? Nah, kalau untuk main jetnya gue rasa untuk VM28 ini cukup mumpuni untuk main jet dari 270. Kenapa? Kenapa banyak orang yang bilang kalau mau open caps itu kerasa berebet. Entah itu pakai main jet meskipun dia pakai main jet standar. Nah, sepengalaman gue yang pernah ganti main jet 270 ke 260, gejala si waktu mau open caps itu hilang yang namanya berebet atau seperti kebanjiran bensin. Jadi bisa gue bilang untuk main jet si Mikuni VM28 ini memang sudah di style dari sananya nggak terlalu kering atau lebih ke arah basah. Itulah kenapa gue saranin kalau untuk main jet ini tetap di 270. Nah, setelah itu kita kembali ke settingan anginnya. Untuk settingan angin ini gue masih saranin juga ini dicoba di ukuran 1 sampai 1,5. Nah, ini kalau untuk lebihnya ini gue pernah coba juga kalau terlalu settingan anginnya terlalu keluar. Ini di atas 1,5 untuk tarikan sendiri lebih terasa ngempos dan kering. Ini bakalan nggak enak kalau untuk motor lo yang sering dipakai speeding atau ngebut-ngebut gitu. Apalagi kalau pakai knalpot racing itu pasti bawaannya orang kan lebih ngebut open caps. Gue saranin ini untuk settingan angin nggak terlalu lebih dari 1,5. Dan kalau untuk baiknya sih gue pakai itu settingan angin untuk si VM28 dengan hanya ganti knalpot itu di ukuran 1 putaran. Nah, untuk main jetnya tetap standar. Nah, untuk pilot jetnya sendiri ini sih kalau kita udah nyobain ukuran 25, untuk range-nya sendiri ini nggak akan terlalu jauh untuk range-nya. Nah, untuk range-nya dari pilot jet itu untuk tipe knalpot 3940 untuk diameternya dan karbunya standar, motor standar tanpa ubahan porting atau yang lain-lainnya. Untuk pilot jet sendiri itu nggak akan terlalu jauh dari ukuran 25 sampai 27,5. Jarang banget gue pernah nyobain ataupun yang menemukan itu pakai ukuran 30. Kebanyakan kalau untuk ukuran 30 itu pasti ada ubahan lainnya. Contohnya seperti dari filter udara. Di poin ketiga, selain kita memilih tipe knalpot pilot jet main jet, ini gue bakal tulis di sini. Nah, banyak yang bertanya juga, kebanyakan bengkel itu si filter udaranya dibuka si busanya. Nah, itu gimana? Apakah berbahaya atau memang harus dibuka? Nah, sepengalaman gue, kalau ke bengkel itu pasti si filter udara itu pasti si busanya dibuka. Apalagi kalau kita udah ganti knalpot. Nah, ataupun ada pilihan yang kedua yaitu si busanya ditilep. Nah, ditilep ditutup dan menurut gue itu sama aja kayak kita open filter. Yang namanya busa ditilep ataupun gak dipasang, hanya pakai box aja. Menurut gue itu untuk penyaringan udaranya kurang bagus. Tapi kembali lagi ke pilihan kita masing-masing kalau untuk filter udara. Nah, pada prinsipnya kembali lagi untuk filter udara itu kalau kita lepas atau open filter itu udara yang masuk semakin banyak. Nah, untuk campuran sendiri karburator itu kan campuran bensin dengan udara.
ditambah lagi nanti ada oli samping juga untuk motor Ninja 2 tak ini, apalagi motor-motor 2 tak itu kan ada tambahan juga oli samping. Nah, untuk filter udara yang namanya kita melepas busa ataupun si box filternya itu membuat settingan kita semakin kering. Nah, kita harus sesuaikan juga dari si putaran anginnya. Yang gua pernah pakai itu kalau untuk putaran angin, kalau filter udara gua lepas ataupun si busanya, si putaran angin itu lebih tertutup atau di satu putaran. Karena perbandingan bensin dan udaranya itu pasti berubah juga setelah kita lepas si filter udaranya. Apalagi kalau untuk filter udara yang benar-benar dilepas dengan boxnya, itu yang namanya motor itu bakalan minta si pilot jet main jet naik. Nah, kalau kita masih pengen pakai pilot jet dan main jetnya nggak terlalu jauh dari ukuran 25 sampai 27,5, gue saranin untuk filter ini tetap pakai boxnya, tapi si busanya boleh ditilep ataupun dilepas. Itu tergantung pilihan kita juga, gimana mau bikin motor kita awet atau settingannya yang lebih enak. Dan yang gue rasain sih memang dengan melepas filter udara itu settingan jadi lebih kering. Nah, selanjutnya ini yang di poin keempat, ini juga pasti bakalan jadi pertanyaan. Ini di setiap motor Ninja itu ada yang namanya HSAS. Nah, ini apakah harus dicopot atau tetap dipasang juga nggak masalah. Nah, dari pengalaman gua, ini balik lagi yang namanya HSAS, filter udara, itu salah satu part-part yang kalau kita ganti ataupun kita lepas, ini sangat mempengaruhi ke si range dari pilot jet, main jet, dan juga settingan angin. Nah, banyak orang melepas HSAS karena itu kan teknologinya untuk knalpot standar. Memang betul. Nah, kalau untuk HSAS, sepengalaman gua dengan melepasnya, ini settingan lu bakalan kerasa lebih basah. Jadi bakalan nambah variabel-variabel dengan yang membuat si pilot jet, main jet, dan settingan angin itu semakin berubah. Jadi gue saranin kalau untuk motor yang standar ataupun yang nggak mau terlalu ribet harus ganti pilot jet, main jet, dan settingan angin, harus nyari-nyari lagi gimana sih ini kekeringan atau kebasahan. Dan untuk yang awam ataupun yang nggak mau itu terlalu sering gonta-ganti pilot jet, main jet, settingan angin, dan butuh waktu juga, karena hal yang kayak gitu yang paling penting itu kita harus punya meluangkan waktu. Dan juga selain waktu itu juga uang, karena yang namanya pilot jet, main jet, dengan hanya kita mengganti tipe knalpot saja itu range-nya sudah ada beberapa ukuran. Jadi kalau untuk gue saranin itu HSAS ini tetap dipasang aja ya. Nah, ini tetap pakai. Nah, selanjutnya ada poin yang mungkin jadi poin terakhir, yaitu di bawah sini si oli sampingnya. Nah, kita harus borosin bang, gimana nih? Nah, si oli sampingnya kalau untuk standar gua saranin itu lebih baik segaris. Itu kan di settingannya ini ada garis ketemu garis kalau kita tarik. Nah, ini bisa dicoba segaris atau kita lihat lagi kita sering ngebut atau sering speeding karena dengan ganti knalpot ini jangan terlalu jauh dari garisnya. Dan juga nggak perlu terlalu diborosin karena itu bakalan berpengaruh ke settingannya. Yang gue rasain dengan memberikan si oli samping settingan yang terlalu bawah atau terlalu basah, itu di putaran atasnya kita bakalan ngobok sekali dan dilihat dari businya bakalan jadi hitam. Nah, setelah kita bahas semuanya persiapan, yang pertama dari tipe knalpot, pilot jet, main jet, filter udara, asas, dan juga settingan oli samping. Nah, yang gue saranin itu dari kita hanya mengganti knalpot aja, kita harus memperhatikan dari 5 poin ini. Ini 5 poin yang gue pakai dari awal waktu gue punya motor Ninja 2 tak dengan mengganti knalpot. Nah, terima kasih yang sudah menyimak. Dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di komen. Next gue bakalan bahas juga gimana sih ciri kekeringan, kebasahan dari gue yang masih awam ini, ataupun dari yang kita yang tidak pernah namanya belajar di dunia otomotif atau bengkel. Itu kita bakalan latih juga. Ini bakalan terlatih, terutama kita kalau sering membongkar motor ataupun meriset-riset. Terima kasih.